Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Benalita, NIM 19053063. Di sini saya akan menjelaskan konsep-konsep di bawah ini dan bagaimana pelaksanaan dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu strategi. Strategi merupakan cara-cara dalam perencanaan kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Bagaimana pelaksanaannya itu dengan cara menyusun langkah-langkah yang akan kita lakukan nanti dalam mencapai tujuan kita tadi. Yang kedua yaitu B, strategi pembelajaran, merupakan rangkaian perencanaan kita dalam menyusun cara-cara belajar kita, cara belajar mengajar kita. Pelaksanaan itu dengan cara menyusun langkah-langkah pembelajaran dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada dan sumber belajar yang ada dalam upaya pencapaian suatu tujuan. Yang ketiga, C, pendekatan. Pendekatan merupakan sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada sebuah pandangan tentang terjadinya proses yang sifatnya masih sangat umum. Pelaksanaan itu dengan cara memberi materi belajar dengan cara menginspirasi peserta didik, menguatkan dan memberi dorongan dalam belajar mengajar kita nanti. Sedangkan D, metode pembelajaran, merupakan langkah dari strategi pembelajaran yang kita pilih dalam mencapai tujuan belajar, sehingga bagi sumber belajar dengan menggunakan suatu metode pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi jenis strategi yang digunakan. Yaitu teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Contohnya yaitu ketika kita menggunakan metode ceramah pada kelas yang banyak, maka kita akan menggunakan metode yang untuk kelas banyak. Sedangkan berbeda dengan cara teknis metode ceramah yang kita berikan kepada siswa yang sedikit. Yang kedua yaitu F, taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran adalah gaya seseorang dalam melaksanakan metode maupun teknik. Jadi taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode maupun teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Contohnya, terdapat dua anak yang memiliki cara belajar yang berbeda, maka berbeda pula taktiknya. Yang ketiga yaitu G, model pembelajaran, merupakan hal-hal yang mencakup dari strategi, pendekatan, metode, teknik, taktik dalam pembelajaran. Pada dasarnya pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir disajikan guru sebagai peserta didik. Pertanyaan nomor 2 yaitu jelaskan yang dimaksud dengan pendekatan scientific learning dan pilihlah salah satu materi yang saya kuasai dan bagaimana implementasi dan pembelajarannya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pendekatan dari scientific learning, yaitu merupakan proses pembelajaran dirancang untuk peserta didik secara aktif untuk memahami konsep ilmiah, dan siswa dituntut untuk berpikir ilmiah dan sistematik. Dalam pendekatan scientific learning ini, kita akan belajar dengan cara mengamati, menanya, membuka informasi, mengolah informasi menjadi data, kemudian kita akan mengkomunikasikannya dan menerapkannya. Materi yang saya pilih yaitu, karena saya berasal dari bidang ADP, maka saya akan memilih materi yang cukup saya kuasai, itu komunikasi perkantoran. Di mata kuliah komunikasi perkantoran ini, saya pernah kami diberi tugas oleh dosen saya untuk mengamati bagaimana komunikasi kantor itu dan apa saja permasalahan yang ada, permasalahan komunikasi di kantor itu. Setelah kami mengamati, kami disuruh bertanya apakah ada pertanyaan yang dapat ditanyakan. Baru setelah itu kami disuruh mengumpulkan informasi, baik informasi dari jurnal, artikel, dari buku. Setelah mengumpulkan informasi, kami disuruh mengolah dan menganalisis dan inti dari permasalahan itu apa saja dan bagaimana solusinya. Dan setelah itu yang terakhir, kami mengkomunikasikannya kepada dosen saya bagaimana permasalahan itu dapat diatasi dan itu bisa diterapkan ketika kita bekerja nanti di bidang kantoran. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3 yaitu pendekatan dalam pembelajaran.
Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kontekstual. Pendekatan kontekstual adalah pendekatan dengan inisiatif guru untuk bisa mengembangkan belajar yang bisa dihubungkan dengan kondisi lingkungan sehari-hari siswa. Nomor 2 yaitu konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme adalah fokus terdiri dalam belajar, yakni pada membangun dan penyusunan peningkatan level pengetahuan dan kreativitas siswa. Nomor 3 yaitu pendekatan deduktif, adalah kegiatan aktivitas berpikir menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah dan selanjutnya bisa diambil kesimpulannya dari masalah tersebut. Nomor 4 yaitu induktif, merupakan pendekatan yang kesimpulannya dari aktivitas dari berpikir dari elemen dengan konektor khusus. Nomor 5, pendekatan konsep, itu berupa penyajian langsung konsep kepada siswa tanpa mereka tahu cara mendapatkan konsep tersebut. Nomor 6 itu adalah proses. Pendekatan proses adalah aktivitas pembelajaran yang fokus kepada siswa yang sedang berproses ke arah yang lebih baik. Yang ketujuh yaitu pendekatan humanis, yaitu pendekatan ini berkonsep yaitu memanusiakan manusia. Nomor 8, pendekatan open dan ended, itu masalah soal yang dirancang yang bisa memiliki jawaban yang benar. Nomor 9 itu pendekatan scientific learning, yaitu belajar dengan observasi, bertanya, bernalar, menyimpulkan data dan meneliti dan menyimpulkan dari hasil pengamatan kita. Nomor 10 yaitu pendekatan realistik, itu mengatasi masalah yang sudah ada dan siswa akan terbiasa dengan mengatasi masalah mereka sendiri. Yang ke-11 yaitu pendekatan behavioristik, itu berfokus kepada perilaku tingkah laku dari siswa. Yang ke-12 yaitu pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Pendekatan ini adalah siswa bisa mempunyai sebuah pengetahuan yang mandiri yang bertujuan agar mereka bisa menentukan setiap sikap mereka terhadap terjadinya masalah pada menyangkut masyarakat, lingkungan maupun pengetahuan mereka. Contohnya dari implementasi pendekatan ini adalah misalnya saya pilih materi kalian saya itu mata kuliah administrasi bisnis, maka pendekatan yang saya pilih yaitu pendekatan kontekstual, karena apa yang saya pelajari bisa dihubungkan dengan kondisi lingkungan saya sehari-hari. Misalnya saya bisa melihat peluang yang ada atau peluang bisnis yang ada di lingkungan saya, sehingga saya bisa berencana ketika saya ingin bikin bisnis, maka saya bisa membuat perencanaan yang dengan matang. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu metode pembelajaran apa yang cocok untuk pembelajaran daring saat ini. Menurut saya itu metode pembelajaran menggunakan metode diskusi dan dikombinasikan dengan metode blended learning. Yang pertama, mengapa menggunakan metode diskusi? Untuk saat ini diskusi merupakan sangat dibutuhkan karena kita bisa belajar mandiri, dan jika kita tidak ada ketahui, kita bisa bertanya kepada teman yang sedang menyajikan materi, dan guru-guru atau para dosen bisa menjelaskan lagi apa saja kekurangan dari materi tersebut dan bisa menambahkan materi tersebut. Sedangkan metode blended learning yaitu metode mengombinasikan antara belajar langsung dan pengajaran online baik via Zoom dan Google Meet. Jadi meskipun kita sedang daring, kita tetap bisa belajar dan melakukan interaksi antara satu sama lain, baik dari guru maupun dari siswa sendiri. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu apa saja kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran daring. Pertama, saya akan menjawab kelebihannya dahulu. Kelebihan itu kita bisa lebih hemat waktu, dan kita bisa santai mengerjakan tugas dan bisa melakukan hobi kita yang lain. Yang kedua yaitu kita bisa searching materi relevan yang di Google tanpa berpatokan materi yang hanya diberikan oleh guru. Yang ketiga yaitu kita lebih bisa menguasai teknologi dan melek teknologi. Yang keempat, orang tua bisa berpartisipasi dalam membantu anak dalam belajar dan bisa memantau apa saja kegiatan kita dalam belajar. Sedangkan kekurangan dari pembelajaran daring yaitu yang pertama, jaringan.
karena jaringan apalagi dalam kondisi baik hujan maupun jarak jauh itu sangat berpengaruh terhadap jaringan. Yang kedua yaitu ada beberapa anak yang tidak sanggup membeli kuota karena kuota tersebut mahal, karena dalam pembelajaran daring kita selalu menggunakan internet. Yang ketiga yaitu tidak semua anak memiliki handphone maupun laptop. Yang keempat, banyak materi yang tidak kita pahami, karena kalau dalam Zoom kita hanya diberikan sedikit materi, tapi kita tidak bisa paham secara keseluruhan dan kurang bisa bertanya leluasa dalam pembelajaran daring. Sekian, terima kasih.